Pada awal masa penciptaannya, manusia memiliki umur yang panjang. Tetapi semakin lama umur manusia, semakin pendek. Alkitab tidak menjelaskan mengapa demikian. Tetapi tampaknya Tuhan yang memperpendek umur manusia, seiring kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan bisa juga karena pengaruh alam yang semakin rusak. Alkitab mencatat beberapa tokoh di Perjanjian Lama yang mencapai umur yang sangat panjang. Berikut adalah 10 manusia dengan usia yang paling panjang yang tercatat di dalam Alkitab. 1. Adam. Adam adalah manusia pertama dan menjadi bapa leluhur bagi semua manusia. Setiap manusia yang pernah ada adalah keturunan langsung dari Adam. Dan melalui Adamlah setiap manusia mewarisi sifat berdosa. Roma 5 ayat 12. Dalam Kejadian pasal 3 dicatat bahwa Adam dan Hawa melakukan percakapan yang sangat cerdas dengan Tuhan. Dalam pasal 2, Adam telah menamai semua binatang, menjalankan kekuasaannya, dan menunjukkan kreativitas yang besar dan kemampuan untuk mengkategorikan dan memahami sifat sebenarnya dari segala sesuatu. Adam dan Hawa menikah. Juga tercatat dalam pasal 2. Adam dan Hawa tidak primitif seperti kera atau kurang intelektual. Manusia pertama diciptakan tanpa cacat, dalam keadaan sempurna, sampai mereka memilih untuk berbuat dosa. Adam dan Hawa adalah manusia yang ideal. Adam mati pada usia 930 tahun, Kejadian 5 ayat 5. 2. Set. Set adalah anak laki-laki dari Adam dan Hawa. Set yang merupakan putra ketiga mereka yang disebutkan dalam kitab suci, lahir setelah Kain membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 8. Hawa percaya bahwa Tuhan telah mengangkatnya sebagai pengganti Habel dan menamainya Set, yang berarti menggantikan. Kejadian 4 ayat 25. Kisah Kain membunuh benih yang benar, yakni Habel, dan Tuhan membangkitkan benih lain, yaitu Set, menjadi tema sentral dari rencana ilahi. Kejahatan selalu berusaha untuk menyingkirkan kebaikan dari dunia, dan Tuhan selalu menggagalkan rencana kejahatan. Selalu ada Set untuk menggantikan Habel. Melalui benih Setlah Yesus lahir. Kejadian 5 ayat 3 sampai dengan 8, 1 Tawarik 1 ayat 1, dan Lukas 3 ayat 38. Tidak seperti keturunan Kain, keturunan Set terbukti setia kepada Tuhan. Dari Set datang para bapa bangsa, bangsa Israel, dan akhirnya Kristus yang tidak hanya menghancurkan setan, tetapi juga mengutuk dosa dan kematian. Lukas 3 ayat 23 hingga 38. Melalui Setlah keturunan perempuan datang dan meremukkan kepala ular. Kejadian 3 ayat 15. Perlu diketahui bahwa Set baru memperoleh keturunan di usia yang cukup panjang, yaitu 105 tahun. Kejadian 5 ayat 6. Usia Set mencapai 912 tahun. Kejadian 5 ayat 8. Hanya selisih 18 tahun dengan ayahnya Adam. 3. Enos. Enos adalah anak Set di mana dia dilahirkan setelah ayahnya berumur 105 tahun. Setelah kelahiran Enos, Alkitab memberitahu kita pada waktu itu orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Enos hidup hingga mencapai 905 tahun. Kejadian 5 ayat 11. Terdapat selisih 7 tahun antara si anak dengan ayahnya. 4. Kenan. Kenan adalah keturunan Enos dan merupakan cucu dari Set. Namun Kenan baru lahir ketika Enos mencapai usia 90 tahun. Usia Kenan mencapai 910 tahun. Kejadian 5 ayat 14. 5. Mahalalel. Mahalalel adalah anak Kenan dan cucu Enos. Dia lahir saat usia ayahnya Kenan berumur 70 tahun. Zaman sekarang usia 70 tahun dapat dikategorikan usia yang sangat tua dan sudah memiliki fisik yang sangat lemah. Namun Mahalalel mencapai usia 895 tahun. Kejadian 5 ayat 17. 6. Yared.
Yared adalah cucu Kenan dan anak dari Mahalalel. Kelahiran Yared yakni saat ayahnya berusia 65 tahun. Kejadian 5 ayat 15. Yared hidup hingga usia 962 tahun. Kejadian 5 ayat 20. Yared mengungguli usia dari ayah dan kakeknya Kenan. Selisih usia Yared dengan ayahnya yakni 67 tahun. 7. Henok. Henok adalah anak dari Yared. Henok lahir saat Yared berusia 162 tahun. Alkitab mencatat bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22. Henok mencapai usia 365 tahun. Mengapa usia Henok sangat jauh jika dibandingkan dengan usia para pendahulunya? Alkitab memberikan penjelasan bahwa Henok ini tiba-tiba menghilang karena diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Hanya 2 orang dalam kitab suci yang tidak mati, tetapi secara ajaib diangkat ke surga. Selain Henok, ada Elia yang dibawa kepada Tuhan dalam angin puyuh. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 8. Metusalah. Metusalah adalah anak Henok. Ia lahir ketika Henok berusia 65 tahun. Metusalah adalah cucu dari Yared, ayah Henok. Metusalah mencapai usia 969 tahun. Kejadian 5 ayat 27. Catatan Alkitab memberi fakta bahwa Metusalah adalah manusia yang memiliki umur paling panjang di dunia, mengungguli usia nenek moyangnya, ayahnya, bahkan kakeknya. Metusalah masih hidup ketika cucunya Nuh sedang membuat bahtera. 9. Lamek. Lamek adalah anak dari Metusalah dan cucu dari Henok. Lamek memiliki total usia yakni 777 tahun. Kejadian 5 ayat 31. Selisih usia antara Metusalah dengan Lamek sangat berbeda jauh. Lamek hidup lebih pendek dari ayahnya. Lamek adalah ayah Nuh. Kejadian 5 ayat 30. 10. Nuh. Tentu tokoh ini tidak asing lagi di telinga Anda. Nuh adalah anak dari Lamek dan cucu Metusalah. Nuh baru memiliki 3 orang anak, yakni Sem, Ham, dan Yafet, tatkala usianya mencapai setengah milenium, yakni 500 tahun. Kejadian 5 ayat 32. Dari ayat ini, sebagian orang berpendapat bahwa ketiga anak Nuh tersebut adalah anak kembar 3, walaupun Alkitab tidak menyebutnya secara eksplisit. Namun hal ini telah dibantah oleh banyak ahli lainnya. Nuh mulai membangun bahtera pada umur kira-kira 500 tahun dan memasukinya pada umur 600 tahun. Kejadian 7 ayat 11. Dia tutup usia pada umur 950 tahun. Kejadian 9 ayat 29. Usianya mengungguli usia ayahnya. Sangat menarik untuk dicatat bahwa baik Lamek maupun Metusalah masih hidup ketika Nuh sedang membangun bahteranya. Tetapi mereka berdua meninggal sebelum banjir. Sebagian orang berpendapat bahwa kakek Nuh, Metusalah, meninggal seminggu sebelum air bah. Mengutip fakta bahwa Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk memasuki bahtera 7 hari sebelum hujan datang. Kejadian 7 ayat 1 dan ayat 10. Ada spekulasi bahwa 7 hari ini adalah masa berkabung atas kematian Metusalah, seperti yang biasa terjadi dalam sejarah awal umat manusia. Lihat Kejadian 50 ayat 4 dan 2 Samuel 11 ayat 27. Apakah Lamek dan Metusalah membantu membangun bahtera? Kita tidak tahu. Namun yang pasti adalah Metusalah tahu tentang penghakiman Tuhan yang akan datang dan alasan bahtera dibuat, walaupun dia tidak disebutkan sebagai kemungkinan penghuni bahtera. Dia pasti juga tahu bahwa dia akan mati sebelum banjir datang. Dia pasti mengerti bahwa Tuhan mengetahui orang-orang yang menjadi miliknya dan membebaskan mereka dari penghakimannya. Maleakhi 3 ayat 16 hingga 18. Kita mungkin